Piano. Bab 54. Setelah Arka mempersembahkan lagu pertamanya, suara sorak dan tepukan tangan begitu gemuruh untuk Arka. Arka berdiri lalu membungkuk. Arka segera menyambar mic yang ada di hadapannya. Oke, kita main game dulu ya. Di sini saya punya harmonika. Harmonika ini kalian yang bawa ya, terus ada musik. Jadi harmonika ini berjalan secara bergantian dan saat saya bilang stop, musik berhenti. Tangan siapa yang terakhir menyentuh, kalian harus ke depan dan mengambil kertas yang udah dilipat dalam box kaca itu. Dan itu berisi hadiah dari saya untuk kalian. Jadi kertas itu ada tulisannya ya. Dan saya akan memberhentikan musik dengan mata tertutup supaya semuanya fair. Game ini bebas untuk siapa saja, para pegawai kafe juga boleh ikutan, manajer juga boleh. Untuk pemilik kafe, wajib ikut ya. Mumpung pemilik kafe hadir juga di sini. Kata Arka sambil memandang Dira dari jauh, namun Dira enggan dan melambaikan tangannya. Ayo, Bu Dira ikut. Nggak apa-apakan sekali-sekali. Imbu Arka. Iya, Dir. Ikut aja, lagian cuma game buat seru-seruan. Bagus buat prospek kafe kamu juga, Dir. Bujuk Jerry. Ikut, 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 ikut. Seru para pengunjung dengan kompak. Akhirnya Dira hanya bisa mengalah dan tersenyum paksa sambil mengangkat kedua bahunya. Oke, akhirnya pemilik pun bersedia ikut. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dira yang sudah mau berpartisipasi, kata Arka sambil bertepuk tangan dan diikuti oleh para pengunjung. Oh ya, karena waktu kita terbatas jadi hanya akan ada 5 sesi ya. Kita mulai ya. Musik. Seru Arka sambil memetik jarinya. Arka segera menutup matanya sambil tetap memegang mic. Musik mulai diputar dan harmonika itu. Stop. Harmonika itu berhenti di tangan salah satu pengunjung kafe. Arka membuka penutup matanya. Oke kamu. Ayo ke depan. Kata Arka dengan ramah. Siapa nama kami cantik? Aku Intan, Kak. Boleh peluk enggak? Kata Intan. Boleh saja. Jawab Arka lalu memeluk Intan. Semua pengunjung bersorak-sorai merasa iri dengan Intan. Oke, ayo kamu pilih. Kira-kira kamu dapat apa? Kata Arka. Intan segera memilih kertas itu. Dan ternyata isinya bernyanyi lagu pelangi dengan semua huruf vokalnya diganti dengan huruf O. Ayo, Intan kita bekerja sama. Ajak Arka. Mereka berdua bernyanyi yang diiringi gelak tawa para pengunjung. Queen yang berada di barisan depan tak henti-hentinya tertawa melihat itu semuanya. Arka memberikan gelang yang ada di tangannya pada Intan. Tak lupa Intan mengajak Arka selfie bersama. Setelah sesi pertama selesai, sesi kedua pun dimulai. Musik dimulai dan seperti tadi, ternyata Mela yang mendapatkannya. Mas, aku boleh maju? Tanya Mela pada Jerry. Boleh kok. Jawab Jerry dengan senang hati. Melihat itu Dira merasa iri karena Jerry tidak cemburu dan santai dengan situasi itu. Namun di sisi lain Dira begitu bersyukur, berarti suaminya begitu mencintainya. Malam, Kak. Namanya siapa? Tanya Arka dengan ramah. Nama aku, Mela. Jawab Mela malu. Oh, bukankah ini kakak yang kemarin ya? Yang abis dilamar itu. Seru Arka. Ah, iya. Jawab Mela malu-malu. Hai. Kakak calon suaminya Kak Mela. Pinjam Kak Mela sebentar ya. Kata Arka pada Jerry. Jerry menunjukkan ibu jarinya pada Arka sembari tersenyum. Ayo, Kak dipilih. Pinta Arka dengan ramah.
Mela segera mengambilnya, lalu membuka dan membaca isinya. Chicken Dance with Prince Charming. Kata Mela. Wah, Chicken Dance. Oke, Kak. Nggak usah malu-malu ya, kita dance yang kompak. Kakak ikutin gerakan saya ya. Nanti ada hadiah buat kakak. Oke. Jawab Mela ragu-ragu. Musik. Seru Arka. Musik pun dimulai, mereka cukup kompak melakukannya dan para pengunjung pun sangat terhibur dengan suasana tersebut. Setelah selesai melakukan chicken dance, Arka melepaskan scarf yang melingkar di lehernya. Arka lalu memasangkan scarf itu ke leher Mela. Para gadis bersorak cemburu dan iri kepada Mela. Setelah itu Mela mengajak Arka untuk selfie. Arka sangat pandai memikat hati para penggemarnya. Lanjut ke sesi ketiga. Sesi ketiga ternyata adalah cowok bertubuh subur yang lucu. Di sesi itu mereka berdua melakukan beberapa goyangan para penyanyi dangdut. Mulai dari goyang ngebor, goyang ngecor, patah-patah, goyang itik, goyang gergaji hingga goyang trio macan. Mereka semua tidak hentinya tertawa melihat aksi Arka dan pengunjung itu. Benar-benar menghibur. Arka lalu memberikan topi fedora pokpai yang ia kenakan di kepalanya kepada cowok itu. Masuk sesi keempat, ternyata yang beruntung adalah Queen. Queen dengan senang hati maju bersama Arka. Ayo, anak cantik, perkenalkan diri kamu. Halo semuanya, nama aku Quensa. Aku salah satu penggemar kecil kakak Prince. Ucap Queen dengan polos. Oke, ayo kamu pilih ya, tinggal 2 nih. Kata Raka. Queen mengambil kertas itu dan memberikannya pada Arka. Arka pun membukanya. Oh, isinya, merayu Prince Charming dengan puisi. Kata Arka sambil menunjukkan kertas itu pada para pengunjung. Gimana sayang, kamu bisa? Bisa, dong. Jawab Queen dengan semangat. Oke, ayo mulai. Arka berlutut di hadapan Queen dan menatap Queen dengan tatapan gemas. Kau sejuk seperti embun pagi, yang selalu menyapa dikala aku membuka mata. Wajah cantikmu selalu menghiasi hari-hariku dan tubuhmu selalu menghangatkan malam-malamku. I love you, isi puisi Queen yang membuat semua orang terkejut termasuk Arka dan tentunya Dira yang lebih terperanjat kaget. Pengunjung pun bertepuk tangan dan begitu gemas dengan Queen. Wah, puisi kamu bagus sekali, sayang. Dari mana kamu mendapatkan itu? Selidik Arka. Sebenarnya itu puisi dari Papa untuk Mama beberapa waktu lalu, yang tergeletak di meja rias Mama. Dan Queen membacanya. Jawab Queen dengan polos yang disambut tawa mereka semua. Dira begitu malu dan membuatnya menepuk jidatnya. Sedangkan Jerry dan Mela melirik ke arah Dira sambil tersenyum, yang mana rahasianya dibongkar anaknya. Kamu lucu sekali, sayang. Pasti papa kamu sangat romantis dan sangat mencintai mama kamu. Oke, karena kamu anak yang pintar dan manis, kakak beri kamu 1 box coklat. Kata Arka sambil menyodorkan box berisi coklat berbentuk bulat itu. Makasih, kakak. Kata Queen sambil mengecup pipi Arka. Arka pun tersenyum lalu memulai sesi terakhir. Tanda hubung. Tanda hubung. Tanda hubung. Oke, sesi terakhir langsung kita mulai. Imbu Arka dengan semangat, meskipun hatinya sedikit terasa perih seperti tertusuk jarum. Dan sesi terakhir tepat Dira yang memegangnya. Oh, ternyata Ibu Dira. Ayo Ibu Dira silahkan ke sini bersama saya. Seru Arka. Semua orang bertepuk tangan menyemangati Dira. Silahkan Bu Dira diambil. Kata Arka yang berusaha profesional. Dira mengambilnya dan membacanya. Dira tercekat membaca isi tulisan itu.
Apa Bu Dira isinya? Tanya Arka penasaran. Arka lalu merebut tulisan itu dari tangan Dira. Oh, rupanya ini. Berdansa bak pasangan kekasih dengan instrumen musik horor. Kata Arka dengan semangat. Siapa coba yang buat ide kayak gini? Gerutu Dira dalam hati. Oke, sebelumnya. Untuk suami ibu Dira dimanapun berada, ini hanyalah sebuah permainan. Dan untuk semuanya jangan baper dulu ya. Bu Dira, anggap saja saya ini suami ibu saja. Cuma 2 menit saja, Bu. Imbu Arka. Melihat para pengunjung semakin antusias dan kafe semakin penuh, akhirnya Dira mengalah, toh hanya permainan. Oke, kita mulai. Musik. Seru Arka. Maaf ya, Kak. Bisik Arka. Arka merangkul pinggang Dira, lalu Dira meletakkan tangan kanannya di bahu Arka dan tangan kirinya menyatu dengan Arka. Arka menatap Dira dengan penuh arti, sedangkan Dira berusaha untuk tidak berkontak mata langsung dengan Arka. Dira lebih memilih menatap kancing kemeja Arka. Berdansa seperti itu mengingatkan Dira, saat Kinan mengajaknya berdansa di atas rooftop saat itu. Dira benar-benar merindukannya, sebuah momen yang mengingatkannya pada Kinan. Dari jauh, Jerry memperhatikan tatapan mata Arka pada Dira yang tak biasa sedari tadi. Di penghujung instrumen horor terdapat suara tawa kuntilanak yang mengagetkan ditambah dengan lampu yang sengaja dimatikan. Semua pengunjung kaget dan berteriak. Begitu juga dengan Dira yang kaget dan takut langsung memeluk Arka. Dira yang sadar dengan hal itu segera melepaskannya. Kemudian lampu dinyalakan kembali. Arka segera mengambil mic-nya. Wow, saya benar-benar kaget. Saya pikir benar-benar ada kuntilanak di sini. Bu Dira baik-baik saja. Wah, sepertinya abis ini Bu Dira akan memotong gaji kalian semua. Kata Arka yang berusaha mencairkan suasana. Oh ya, harmonika ini untuk Ibu Dira. Terima kasih Ibu Dira atas partisipasinya. Mari kita memberikan tepukan yang meriah untuk Bu Dira. Sambung Arka. Dira segera kembali ke tempat duduknya bersama Jerry dan Mela. Dir, kamu kok keringetan gitu? Kata Mela. Iya, Dir. Kamu baik-baik aja, kan? Sahut Jerry. Mela menyentuh tangan Dira yang berkeringat dan dingin dengan wajah yang sedikit pucat. Tangan kamu dingin. Kamu pasti sok ya? Aku buatin minuman hangat untuk kamu ya. Mas tolong jagain Dira, aku khawatir. Kata Mela yang segera berlari menuju dapur. Kamu atur nafas ya, Dir. Ada-ada aja permainan mereka. Gerutu Jerry dengan khawatir. Iya, Mas. Aku nggak apa-apa, cuma kaget aja tadi. Jawab Dira. Jerry menatap Arka yang terus memperhatikan Dira, sejak di atas panggung hingga Dira kembali duduk. Roman-romannya tuh bocah, ada yang nggak beres. Matanya melototin Dira terus. Awas aja macam-macam. Gumam Jerry dalam hati. Setelah semua acara selesai, Dira bersama Queen dan Sari segera pulang. Jerry juga memutuskan pulang dan mengantar Mela ke kontrakan. Mas, kamu kenapa? Dari tadi kok diam aja? Ucap Mela yang melihat raut wajah Jerry seperti tidak tenang, meskipun Jerry tetap fokus untuk menyetir. Aku ngerasa aneh aja sama si Arka itu. Cara dia melihat Dira itu beda. Sedangkan Dira tadi sepertinya merasa tidak nyaman dengan situasi tadi. Oh itu, aku nggak terlalu merhatiin sih, Mas. Kamu nggak cemburu kan kalau aku kayak gini? Ya nggak lah, Mas. Nggak ada alasan aku buat cemburu sama Dira. Ya aku nggak mau Kinan sakit hati dan kecewa kedua kalinya.
Masa lalunya yang buruk masih menyisakan trauma di hidupnya. Aku yakin Dira itu gadis baik-baik, dia nggak akan nyakitin Kinan. Apa kamu tahu sebelumnya, Kinan sebenarnya udah dijodohin sama Dira. Berhubung saat itu Dira masih kecil dan usia mereka terpaut 10 tahun, jadi Kinan memutuskan memacari Cynthia. Tapi ternyata Cynthia tak sebaik yang Kinan bayangkan. Rumitlah semuanya. Cerita Jerry sambil menghela nafas panjang. Iya, Mas. Semoga semuanya baik-baik saja. Dan rumah tangga mereka selalu rukun. Amin. Sesampainya di rumah, Dira segera merebahkan tubuhnya di atas kasur. Queen datang ditemani bidarmi membawa susu serta vitamin untuk Dira. Ma, minum susu dulu sama vitaminnya ya. Bujuk Queen. Iya, Nyonya, soalnya Tuan juga menghubungi kami dan selalu mengingatkan untuk memberi susu dan vitamin ini. Imbuh bidarmi. Queen menyodorkan gelas berisi susu pada Dira. Ini, Mah. Cepetan diminum. Makasih ya, sayang. Dira segera menghabiskannya hingga tak tersisa. Kemudian Dira juga segera meminum vitamin yang telah disiapkan. Malam ini Queen temenin Mama, ya? Iya sayang. Queen ganti baju, cuci kaki terus bobo ya? Kata Dira dengan lembut. Queen segera pergi ke kamarnya untuk mencuci kaki lalu ganti baju. Tubuh Dira masih saja merasa gemetar dengan kejadian tadi. Dira terkejut dengan reaksi Arka saat Dira benar-benar secara spontan memeluknya karena Dira sebenarnya takut akan gelap. Saat Dira memeluk Arka, yang ada dalam benaknya hanyalah rasa takut dan Kinan. Namun saat ia menyadari yang dipeluknya bukanlah Kinan, Dira melepaskan pelukan itu dengan mencoba menahan rasa takut yang luar biasa meskipun hanya padam untuk beberapa saat saja. Itulah yang membuat Dira merasa gemetar, berkeringat dingin dan tampak pucat. Seandainya itu Kinan, mungkin Dira akan memeluknya lebih lama lagi. Ditambah dengan sikap Arka yang membalas pelukan Dira. Karena saat Dira berusaha melepaskannya, Arka menahan pelukan itu untuk sesaat dan tentunya semakin membuat perasaan Dira menjadi kacau. Suara panggilan video call Kinan, membuyarkan lamunan Dira. Sebelum mengangkat video call dari Kinan, Dira berusaha merapikan penampilannya supaya Kinan tidak melihat wajah pucatnya. Selamat malam, sayang. Sapa Kinan dengan hangat. Karena selisih waktu Indonesia dan Beijing hanyalah 1 jam. Malam juga suamiku. Kamu sudah selesai jamuan makan malamnya? Udah sayang. Nih aku baru nyampe hotel terus hubungi kamu. Kata Kinan sambil membanting tubuhnya di atas kasur. Mas, aku kangen. Apa kamu nggak bisa pulang secepatnya? Rengek Dira. Iya, sayang. Aku juga kangen banget sama kamu. Queen mana sayang, aku juga kangen sama dia. Imbuh Kinan. Dira yang duduk bersandar di atas ranjang, mengarahkan kamera pada Queen yang kebetulan baru saja masuk ke kamarnya. Halo, Papa. Sapa Queen pada Kinan. Halo, anak Papa. Papa kangen banget sama kamu, sayang. Queen juga kangen sama Papa. Papa nggak usah khawatir ya, di sini Queen benar-benar jagain Mama. Kata Queen dengan rasa bangga sambil berjalan menuju ranjang menyusul Dira. Gimana acara kafe? Jadi ngundang anak itu? Tanya Kinan penasaran. Iya, Mas. Dan antusiasnya luar biasa sekali. Soalnya nggak cuma nyanyi tapi ada game juga. Jawab Dira. Papa tahu nggak tadi Queen disuruh bacain puisi buat Kak Arka, Queen keingat puisi yang Papa bikin buat Mama terus Queen baca aja deh. Seru Queen yang diiringi gelak tawa Kinan dan Dira. Iya, Mas.
Aku benar-benar malu banget apalagi puisi kamu kan gitu. Lain kali kamu naruhnya hati-hati. Kamu lupa ya, kalau Little Princess kita ini anak pintar. Imbuh Dira sambil mendekap Queen dalam pelukannya. Hahaha nggak apa-apalah, sayang. Biar semua orang tahu, kalau aku mencintai kamu. Dasar papa, merayu mama aja. Celetuk Queen. Ya udah, di sana pasti jam 10 malam, kamu istirahat dan cepat tidur ya. Jaga kondisi kamu, sayang. Queen jagain mama sama dedek bayi ya. Siap, papa. Ya udah bye, I love you para permaisuriku. Kata Kinan sambil melambaikan tangannya. I love you too, papa. Balas Queen dan Dira dengan kompak. Sambungan video call pun berakhir. Sayang, ayo kita tidur. Sini mama peluk ya. Ucap Dira sambil merebahkan Queen lalu mengecupnya dan memeluknya mengajak tidur. Dira bersenandung sambil mengusap lembut kepala Queen, hingga Queen terlelap. Di kamarnya, Arka terlentang melipat kedua tangannya yang ia gunakan sebagai bantal untuk kepalanya. Jujur sih, aku penasaran banget sama suaminya Kak Dira. Kayaknya sayang banget sama Kak Dira. Tapi jelas sayang lah, muda dan cantik. Kak Dira maafkan aku yang tiba-tiba mengagumimu. Karena sejak pertemuan pertama kita, aku merasa ada yang beda. Aku tidak berharap memilikimu karena kakak sudah menikah meskipun aku tidak tahu apakah kakak menikah karena cinta atau paksaan semata. Untuk saat ini entah mengapa, aku ingin melindungi kamu, Kak. Gumam Arka pada dirinya sendiri sembari memikirkan Dira yang belakangan ini selalu warawiri di hati dan pikirannya, meskipun ia tahu itu salah. Bab 55. Ma, ayo bangun. Sekarang hari Minggu, ayo kita jalan-jalan ke komplek taman. Rengek Queen sambil menggoyang-goyangkan lengan Dira yang masih tertidur. Dira mencoba membuka matanya dan tersenyum menyapa Queen. Dan tiba-tiba rasa mual dan muntah menghampiri Dira. Sebentar, sayang. Kata Dira singkat sambil buru-buru menuju kamar mandi. Di sana Dira muntah-muntah, perutnya terasa sakit dan melilit karena efek muntahan dan perut Dira belum terisi apa-apa. Queen begitu khawatir dan segera turun memanggil Bidarmi dan Sari. Bidarmi, Mbak Sari, Mama muntah-muntah di kamar mandi. Teriak Queen sambil berlari menuruni anak tangga menuju dapur. Bidarmi dan Sari yang sibuk di dapur segera menghampiri asal suara Queen. Gimana nona kecil, kenapa mama? Mama muntah di kamar mandi. Ayo kita ke atas. Seru Queen dengan panik. Bidarmi dan Sari segera mengikuti Queen menuju kamar atas. Nyonya, Nyonya tolong buka pintunya. Kata Bidarmi panik sambil mengetuk pintu kamar mandi. Dira segera membuka pintu kamar mandi, wajahnya tampak pucat dan terlihat lemas. Bidarmi dan Sari memapah Dira menuju ranjang. Nyonya, sebaiknya kita ke rumah sakit dan saya akan menghubungi Tuan Kinan. Kata Sari. Jangan, Mbak. Tuan di sana sedang bekerja, aku tidak ingin mengganggunya. Kalian pasti sudah tahu kalau mendengar kabar ini Tuan pasti akan segera pulang. Aku tidak ingin membuatnya panik. Kata Dira dengan lemah. Mama nggak kenapa-kenapa kan? Mama mau minta makan apa? Tanya Queen dengan sedih. Mbak Sari, tolong belikan bubur ayam yang suka nge-time di komplek taman ya. Pinta Dira. Baik, Nyonya. Sari segera berangkat. Sari segera buru-buru pergi dan menyambar kunci motor. Bidarmi, tolong siapin susu untuk mama sama vitaminnya ya. Pinta Queen pada Bidarmi. Bidarmi segera balik kanan dan menuju dapur.
Kamu ini mirip banget sama Papa. Mama kangen sama Papa, kata Dira sambil membelai wajah Queen. Tiba-tiba panggilan video call dari Kinan. Ma, itu Papa video call, kata Queen yang menjulurkan kepalanya pada handphone yang terletak di nakas dekat ranjang. Sayang, minta tolong ambilin lipstik Mama dong, pinta Dira sambil menunjuk ke arah meja rias. Queen segera mengambilnya dan memberikannya pada Dira. Makasih, sayang. Dira segera memakai lipstik tersebut, ia tidak ingin membuat Kinan panik di sana. Pagi, sayang. Kok lama angkatnya? Protes Kinan di seberang sana. Maaf ya, aku habis dari kamar mandi tadi. Balas dengan tersenyum. Kamu baik-baik aja kan, sayang? Kamu muntah-muntah enggak pagi ini? Aku tiba-tiba kepikiran kamu, perasaan aku nggak enak jadi aku langsung hubungi kamu. Cerocos Kinan Yan benar-benar merasa khawatir. Queen menatap sedih mendengar percakapan dua orang dewasa di hadapannya. Mereka saling menguatkan dan saling mendukung sekalipun salah satu dari mereka sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Papa, tenang aja. Ada Queen di sini. Ada Mbak Sari, Bidarmi, Pak Imron, semuanya dengan